Ini tinggal kita ruqyah Mas Topik, supaya nanti siapa tahu bisa sembuh total seperti itu. Karena yang membuat dia tidak sembuh itu karena hal goibnya itu Mas Topik, makanya dipasung dia itu bisa keluar lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam hari ini saya mau berkunjung. Di situ ada rumah gubuk, maksudnya gubuk tua. Enggak kelihatan Mas Topik, masih gelap. Apa bawa senter Mas Topik? Oh iya nggak apa-apa. Kita mau berkunjung teman-teman. Nah, si yang kita mau datengin ini katanya dia lebih aktif di malam hari Mas Topik daripada di siang hari. Kalau di siang hari itu dia tidur, tidak mau diganggu. Pernah dipasung Mas Topik, tapi entah punya ilmu apa, dia bisa keluar sendiri dari pasungan itu Mas. Saya juga heran Mas Topik, emang ada beritanya itu Mas. Saya juga bingung kenapa orang gila dipasung kok bisa copot sendiri. Iya, nah makanya dari situ nggak dipasung lagi karena si ODGJ ini tuh dia ngamuk-ngamuk Mas Topik seperti itu. Nah sekarang udah banyak sih ada yang ngobatin gitu secara goib lah gitu, intinya tabib-tabib lah ya Mas. Sekarang udah aman, maksudnya udah nggak kayak dulu. Cuma ya kalau siang itu sering tidur Mas Topik, aktifnya tuh malam hari, dalam arti suka jalan-jalan gitu Mas, keliter. Ya? Iya betul sekali. Baik Mas Topik, kenapa ditaruh di sini? Karena ini yang dekat dengan rumahnya Mas, karena ini di pekarangan belakang rumah gitu Mas Topik. Nah pernah ditaruh di rumah waktu pertama sakit, tapi rusak semua Mas, kaca-kaca rumah dihancurin. Nah jadi buatin rumah sendiri gubuk gitu. Nah tapi teman-teman, dibalik sosok dari seseorang dari ODGJ ini adalah punya kisah yang menjijikan menurut saya Mas Apik. Jadi saya ceritakan ya. Saya ceritakan dulu apa saya izin dulu nih Mas Apik? Soalnya ini dekat dengan Penembahan Seng katanya Mas. Tapi nggak tahu di mana, kata warga sih Penembahan Seng. Tapi nggak apa-apa, nanti aja Mas Apik, untuk salam hormat aja kepada leluhur kita. Jadi seperti ini Mas Apik, yang kita mau jumpai ini sayangnya miris sekali Mas Apik. Mungkin usianya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda Mas Apik. Jadi dia adalah salah satu pengurus panti asuhan. Mas. Nah dia menikah sama seseorang perempuan lah, terus dia cerai gitu Mas Apik. Nah yang namanya udah cerai kan berarti kurangnya hubungan seksual gitu ya Mas Apik ya. Nah jadi yang menjadi sasaran nih anak yang di panti asuhan tersebut Mas, yang udah memasuki usia remaja Mas Apik. Nah konon ada beberapa yang diperkosa selama bertahun-tahun Mas Apik. Nah itunya apa, ketahuannya itu ketika ada petugas kebersihan menemukan kondom Mas Apik di situ, di area kamar remaja tersebut. Nah ditanyalah, terus ditaruh barang buktinya, ngaku dia Mas bahwa dia diperkosa sama pengurus panti asuhannya Mas Apik. Astagfirullahaladzim teman-teman, mohon maaf akhir-akhir ini saya pusing karena biasa ya teman-teman, saya kan seorang ibu, saya itu siangnya ngurus anak, ya malamnya saya berurusan seperti ini, itu benar-benar menguras tenaga Mas Apik, seperti itu. Walaupun cuma jalan begini ya, tapi ini kena angin malam tuh nggak bagus Mas ya. Makanya kita harus jaga kesehatan teman-teman. Baik, si pengurus panti asuhan ini memperkosa beberapa anak asuhnya, usia remaja ya teman-teman ya. Ketemu tuh kondom, terus ditanyain lah gitu sebagainya tuh, intinya ketahuan. Nah mungkin ya Mas Opik karena tekanan batin juga nih, habis cerai sama istri itu kan, dia nggak dapat jatah, nggak, maksudnya dia nggak dapat pemuas nafsu gitu ya teman-teman. Terus ya
tekan terus menerus untuk ngaku ya Mas ya. Nah ini dia agak stres Mas awalnya. Nah kan nggak bisa diproses hukum mungkin ya kalau kayak gini ya Mas ya. Nah lama-lama tuh semakin menjadi Mas, semakin menjadi gitu. Awalnya sih cuma stres, mungkin masih bisa diobatin, tapi lama kelamaan makin parah mungkin Mas Topik, karena ya itu dapat gempuran terus Mas untuk ngaku terus sampai dihakimi sama masa juga Mas Topik seperti itu. Terus mungkin jadi gilanya tuh ya di situ mungkin Mas, saya juga kurang paham. Yang jelas sedikit ceritanya tuh seperti itu teman-teman. Pengurus panti asuhan memperkosa anak asuhnya, sekarang menjadi ODGJ. Seperti itulah intinya teman-teman. Astagfirullahaladzim, memang dunia ini sudah tua ya Mas ya. Ini udah mungkin yang diramal oleh itu ramalan Jayabaya itu mungkin nyata ya Mas Topik ya. Nyatanya seperti inilah faktanya Mas Topik. Baik teman-teman, untuk menghormati para leluhur, mari kita minta izin dulu ya, karena ini ada penembahan seng di sini katanya teman-teman. Nah itu konon dihuni oleh ular weling Mas, si kecil banyak itu Mas Topik. Penembahan seng. Kita izin sini aja apa Mas Topik untuk berdoa bersama. Al-Fatihah 7 kali Mas Topik. La haula wala quwwata illa billah. Kiai Madura. Kiai Guntur saya. Tahmid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, Mas Topik. Aduh. Gak bisa kelamaan di sini Mas Topik. Iya, Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti ada yang mau manggil malah ini Mas Topik. Coba cari suaranya Mas. Apakah ODGJ itu atau ada makhluk lain yang memanggil kita? Astagfirullahaladzim. Suara ada yang panggil Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok galak Mas Topik kelihatannya? Astagfirullahaladzim Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Ini namanya Sukir. Apa namamu Sukir? Siapa gue Sukir, ha? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu membawa senjata? Saya mau berkunjung ke rumah kamu, malah kamu keluar dulu. Kencotnya apa? Tanyong bangun rendang. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Mas Topik, dia kayaknya lapar Mas. Apa kita kasih makan dulu? Supaya mungkin bisa lebih tenang gitu Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini malas. Astagfirullahaladzim teman-teman. Dia manggilin Wati. Jadi di sini ini saya bingung karena dia bawa senjata. Nanti kalau saya tangkap saya disembelih Mas Topik. Jadi saya di sini disuruh sama keluarganya untuk mengobati gitu Mas Topik, supaya
mana tahu bisa sembuh gitu ya Mas ya. Konon yaitu pernah dipasung tapi lepas. Nah, mungkin dia pakai ilmu atau apa gitu Mas Topik. Dia punya ilmu gitu ya sebelumnya. Jadi dia dipasung tuh bisa lepas gitu. Jadi keluarganya itu berpikir di luar nalar, apakah ada hubungannya dengan hal goib atau bagaimana, makanya manggil saya gitu Mas Topik. Tapi bawaannya dia senjata seperti ini. Apa kau mati ya? Aku bukan mati. Di sini aku mau mengobatin kamu gitu. Katanya kamu kalau siang tidur terus. Kan gak baik kalau siang tidur terus. Oh, kalau seneng aja malah. Astagfirullahaladzim. Pasti. Allah Akbar. PT. Mas Topik, ini saya ambil selai rambutnya aja nggak masalah sebetulnya Mas Topik. Tapi kok susah ya Mas ya? Gimana caranya Mas? Apa saya lari terus kembali lagi? Astagfirullahaladzim. Apa ya? Allah Akbar. Allah Akbar Mas Topik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waduh, malah pencak silat Mas Topik. Melotot Mas Topik. Benar teman-teman, saya tadi ambil rambutnya, tapi entah berapa saya tarik, terus dia kesakitan mungkin, makanya menyodorkan senjata tajamnya. Ini kan tadi melotot Mas Topik, dan dia tuh kayak mau jurus. Memang dia nih ada yang mendampingi Mas, makanya ketika dipasung itu ada yang ngelepasin gitu Mas Topik. Ya ini pendampingnya, seperti itu. Nah, pendamping ini Mas Topik, kalau misal saya hilangkan, bisa nggak nih orang udah nggak stres lagi Mas Topik? Karena ini belum yang parah banget, masih bisa disembuhkan. Nah ini nih pendampingnya Mas yang membuat dia itu tidak sembuh Mas Topik. Karena dua energi yang menyatu gitu Mas Topik. Mungkin ini kita paksa untuk tidak sadarkan diri atau gimana Mas Topik. Nanti kita beruqyah, terus kita hilangin yang ada di sampingnya gitu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gue? Masalahnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia akan diam sekejap Mas Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minggat kamu dari tubuh manusia. Jangan mendampingi manusia kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada yang keluar Mas Topik? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalau diwujudkan menjadi sosok Mas Topik, dia memakai jubah hitam Mas. Kita sadarkan kembali. Mas Topik, ini tinggal kita ruqyah Mas Topik, supaya nanti siapa tahu bisa sembuh total seperti itu. Karena yang membuat dia tidak sembuh itu karena hal goibnya itu Mas Topik, makanya dipasung
dia itu bisa keluar lagi mas. Makanya di rumah ngamuk-ngamuk ya karena itu, karena ada energi negatifnya seperti itu Mas Topik. Astagfirullahaladzim, dia makan daun mas. Kan suatu apa kuat anak kan? Dia bilang lapar terus, tapi namanya orang gila pasti apa aja dilontarkan ya Mas Topik. Ini tetap waspada karena dia masih memegang senjata tajam. Ini baru saya buang yang mendampingi ini aja teman-teman. Ini kita ruqyah, terus habis itu kita panggil keluarganya untuk datang Mas Topik. Namanya Sukir bin Abdul. Sukir bin Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Mas Topik ya. Sukir bin Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. What? Di gue wajib. Oh, yang gue mati. Kalau kayak gini tuh yang sakit kepalanya Mas Topik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena budaya kalau sampai di suratul Bialaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sukir bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gua. Masuk ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Mas Topik, dia lemah tapi masih bisa sadar. Ini tadi saya ruqyah kecil-kecilan dulu teman-teman, karena setelah ini kita izin ke keluarganya, kita bawa ke pendopo lawas. Kalau sudah sembuh baru kita kembalikan, seperti itu ya Mas Topik ya. Nah ini saya mau cerita lagi teman-teman, saya lupa. Nah dia pernah dimasukin ke rumah sakit gila mas, apa namanya, rumah sakit jiwa. Nah itu di rumah sakit tuh kan ibaratnya di kerangkeng gitu ya Mas Topik ya, nggak bisa keluar. Nah itu bisa keluar mas, bisa kabur. Makanya tadi itu dia tuh didampingi oleh hal goib Mas Topik, seperti itu. Apa yang membuatnya didampingi hal goib, atau dia tuh dulu punya ilmu atau bagaimana, saya juga kurang paham. Nanti kita cari seluk buluknya ke orang tuanya gitu ya Mas Topik ya. Apakah dulu sebelum dia menjadi pengurus panti asuhan dia ngapain gitu ya Mas Topik ya. Karena selama menjaga di panti asuhan menjadi pengurus, dia tuh udah bercerai sama istrinya seperti itu Mas Topik. Nah itu udah berjalan 3 tahun. Nah begitu pertama masuk itu udah diperkosa mas sampai 3 tahun itu Mas Topik. Berarti kan baru-baru ini ya teman-teman. Nah nih dari kepalanya tuh dipegang udah berbeda Mas Topik. Nah ini tadi kan saya ambil selai rambutnya teman-teman. Nah dari situlah bisa ibaratnya menerawang gitu teman-teman, itu sangat membantu. Nah nanti kita izin ke keluarganya. Nah daripada saya bolak-balik Mas Topik bawa ini orang, Mas Topik yang kembali ya. Iya saya yang tunggu di sini, atau Mas Topik tunggu di sini, saya yang kembali. Saya aja yang kembali. Iya nanti kita izin, kita bawa ke pendopo lawas mas untuk mengobati seperti itu. Nah tadi kalau misalnya sosoknya itu mau wujud Mas Topik, dia itu berbentuk intinya memakai jubah hitam lah. Nah Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kalau gila Mas Topik itu ya sakit kepalanya mas yang diserang. Itu katanya teman-teman. Alhamdulillah nih. Ini udah ibarat kata ini udah alum gitu teman-teman. Udah apa alum ya bahasa Jawa Indonesianya teman-teman. Nih. Udah layu. Ya udah layu. Maksudnya udah nggak kayak tadi gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nih, saya kan perempuan. Nah, dia laki-laki ya teman-teman. Tadi kan agak agresif tuh. Kalau misalnya saya laki-laki udah saya ambil senjatanya Mas Topik. Nah kan karena saya perempuan tetap aja saya kalah tenaganya sama orang gila ya mas ya. Walaupun dia orang gila, nanti saya yang disembelih lagi. Yaudah Mas Topik kembali,
Saya tunggu di sini, panggil keluarganya, kita izin, kita bawa ke Pondok Lawas. Kalau sudah sehat, terus bisa disembuhkan lah intinya gitu teman-teman. Saya kembalikan lagi seperti itu. Nanti untuk kelanjutannya bisa saya kabarin teman-teman. Yang jelas ini saya tutup dulu. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Mas Taufik ya. Ya, Kak.